Berarti Mas berangkat, aku balik lagi dari boom operator, baru sekarang jadi writer director, kira-kira makan berapa tahun? Kamu mendingan berdoa dengan tulus, miskin tapi menolong orang lain, atau kaya tapi jahat? Mending budget produksi ke visual yang megah meriah tapi kru menderita, atau kru sejahtera tapi visually filmnya biasa-biasa aja? Jahat banget ini pertanyaannya. Ini Halo Cinephilian, welcome back to Bisa Apa Aja Deh. Ternyata setelah sekian lama kita kembali lagi. Dan untuk pertama kalinya kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Karena ini adalah seorang filmmaker profesional jauh-jauh datang dari Jogja ya. Kita tepuk tangan dulu untuk writer sekaligus director Mas Fajar Santosa. Oke, aku mau tanya pertanyaan pertama nih. Mas Fajar nih kan seorang writer sekaligus director. Katanya sekarang mau jadi aktor ya Mas ya? Oh, enggak, siapa yang bilang gitu? Kan yang biasa jadi cameo di film yang kuku gitu. Itu yang mana ya? Fajar Set Boy. Oh bukan. Bukan. Beda Fajar. Beda ini. Fajar. Oke, kalau aku baca dari IMDb ya, ini Mas Fajar udah terlibat dalam beberapa project film kayak Zona Merah, Pertaruhan The Series, dan yang nanti bakal kita obrolin adalah film Sebelum Dijemput Nenek nih. Ya. Nah, tapi Mas ini sebenarnya latar belakangnya gimana sih? Kan sekarang writer and director, tapi berangkat awalnya tuh kayak kalau misalnya aku kan cukup privilege lah. Maksudnya datang dari seorang mahasiswa film, akhirnya kenal sama beberapa orang dari dosen dulu, seperti begitu. Kalau aku berangkatnya dari sangat berantakan, artinya gini, aku nggak tahu filmmaking itu apa gitu. Sampai seorang sepupuku itu tuh ngajakin untuk ikut bikin film sama temen kampusnya gitu. Jar, nanti kamu yang bantuin audio gitu. Oke, karena aku dulu suka main musik gitu, terus dianggapnya main audio beres gitu. Tapi kan audio film berbeda. Begitu aku masuk gitu, aku disuruh pegang boom. Okay. Apalagi tuh boom. Nanti ada tangkainya gitu, kamu pokoknya ngikutin orang yang ngomong, Jar. Oke, gitu. Terus boomnya itu tuh awalnya karena mic-nya bukan mic yang proper, terus dikasih bambu gitu. Wah, ini ya. Padahal DIY gitu ya? DIY banget. Wah, menderita ya. Nah, dari situ kemudian aku kan ngelihat langsung orang tertingginya kan, sutradara dan produser gitulah. Yes. Oh, keren juga ya. Tapi aku tanya ke sepupuku, sampai ke titik itu apa yang harus dilakukan ya? Panjang dong gitu. Oke, terus kemudian aku coba ngikutin jurusan yang diikutin sepupuku, yaitu komunikasi kan. Terus mulailah kenal sama orang-orang yang bikin film yang seniorku. Nah, di film yang tadi aku pertama kali ikut, aku ketemu dengan beberapa orang yang sampai hari ini masih bikin film. Yosef Anggi sama B. Negara. Padahal waktu itu nggak kuliah film. Nggak kuliah film, mereka juga bukan mahasiswa film kan. Berarti ketemu di set syutingnya aja Bang? Nah, kemudian kampusku mengharuskan magang. Kemudian aku magang di Jakarta, tapi masih di lighting. Tapi dari situ aku ngelihat ada sutradara yang udah profesional kan. Oh, sutradara itu gini ya. Terus kemudian aku mencoba belajar bikin cerita. Bikin cerita tuh gimana ya? Bikin film ternyata hancur banget. Nggak usah dirilis ah. Hilangkan. Tapi saya juga sedang mengalami fase itu sih. Untungnya harddisknya sekarang rusak karena tiba-tiba listrik rumahku tuh meledak, terus harddisknya hilang. Jadi kalau ditanyain film yang dulu nonton dong, udah hilang memang. Jadi malunya tuh udah. Saya ada alasan lah. Film kita selesai gak sih? Masih di harddisk ternyata. Tapi pasti ada aja ya cerita anak film ternyata filmnya tersimpan di harddisk gitu ya. Jelas, pasti. Berarti Mas berangkat, aku balik lagi dari boom operator, baru sekarang jadi writer director, kira-kira makan berapa tahun gitu? Oh, kalau dari titik itu pertama kali tahun 2000 berapa ya? 2003-an deh kalau nggak salah. 2003-an gitu. Lalu merasa aku tuh kok kayaknya ada di wilayah kreatif dan storytelling, itu tuh baru 10 tahun kemudian. Wow. Baru 10 tahun kemudian, terus 10 tahun kemudian aku di titik ini sekarang. Gitu sih. Tapi kurasa kalau buat teman-teman yang lebih muda dan informasi teknologi udah jauh melampaui zaman itu tuh kayaknya nggak perlu selama itu deh. Itu karena waktu itu akses kemana-mana juga membingungkan kan. Ya, jadi aku belajar sih. Maksudnya ada juga fase-fase dulu
pas magang gitu kan, pasti dari gulung kabel dulu dan lain-lain. Mas juga sempat ngalamin itu gak sih? Iya, Gulung kabel dan lain-lain. gulung kabel, diomelin gitu-gitulah. Mungkin yang familiar oleh orang-orang, aku berangkat dari zona merah kali ya. Kalau dilihat dari zona merah kan, ini genre yang cukup tidak familiar ya sama orang-orang Indonesia, tapi ternyata mampu mempopulerkan genre zombie di zamannya gitu. Karena aku lihat dari Kampung Zombie sama Reuni Z, film zombie ini nggak begitu booming. Tapi pas ada Zona Merah sama Abadinan Jaya tuh film zombie jadi booming lagi. Kira-kira dari Mas sendiri bisa treatment gimana sih sampai Zona Merah itu sepopuler itu gitu? Kalau ngomongin genre zombie itu kan sebenarnya kan turunan dari ini juga kan, turunan dari horor juga kan. Aku kan punya tim pengembangan story, namanya Penakawan. Nah di Penakawan tuh ada Mamat Anggoro, editornya Pangku itu sama Siddhartha Tata, lalu ada teman satu lagi namanya Sandi Paputungan. Nah di masa-masa pandemi itu tuh kemudian kita bikin story gitu, bikin story untuk proyek pertamanya Penakawan gitu. Lalu kemudian dibantu oleh Mas Iva, kita bertemu dengan Klik Film. Gitu. Nah, di situ kita nyeritain zombie yang jumlahnya nggak banyak, cuma satu orang. Judulnya Hitam kalau pernah nonton teman-teman. Sekarang ada di Netflix. Itu tuh kita mencoba formula gimana sih dari pertanyaan sederhana, gimana sih kalau ada zombie di Indonesia dan nggak di kota besar, di kampung gitu. Gimana caranya orang-orang ini beradaptasi, gimana caranya orang-orang ini menyelesaikan masalahnya, siapa yang akan kena wabahnya pertama kali, anaknya siapa, kalau anaknya lurah, maka lurahnya akan ngapain ya. Nah dari situ kita coba keluar story-nya dengan cara yang kita tahu gitu. Jadilah Hitam itu, dan begitu dirilis, aku nggak ngomong besar gitu, tapi banyak orang yang suka. Berarti udah trial berarti ya di film Hitam terlebih dahulu, terus scale-nya tuh di Zona Merah gitu. Betul. Tapi kalau ngomong-ngomong Mas Fajar nih kan melalang buana di berbagai genre nih. Ada yang horor, terus kemudian zombie-zombie yang agak gore. Kemarin juga aku sempat nonton yang film anak-anak. Film pendek. Iya, Mas Dragon, The City is Under Attack gitu Iya. Bro Dragon, The City is Under Attack. Tapi kira-kira karena melalang buana di berbagai genre ini jadi kesulitan nggak buat Mas menunjukkan jati diri sebagai seorang filmmaker gitu? Karena kan takut capnya tuh nggak punya spesialisasi ya. Sebagai filmmaker ketakutan itu ada pastilah ya. Oke. Pasti ada. Cuman kalau buatku kayaknya kalau ngomongin belajar, itu tuh rasanya sampai aku meninggal tuh aku masih terus belajar gitu. Terus aku juga nggak membayangkan kalau aku akan berhenti di satu titik gitu. Aku pengen mencoba semuanya gitu. Nah, film-film tadi itu kan sebenarnya ku bikin bersama teman-teman gitu. Terutama mungkin yang terakhir itu tuh kalau film pendek yang Brood Dragon itu kan mencoba ini teori-teori sendiri setelah aku temukan gitu. Oh, ternyata storytelling itu gini. Oh, film yang menghibur tuh gini. Nah, itu kan sebenarnya cuma sekedar media belajarku gitu. Nah, aku jadi nggak terlalu bermasalah juga kalau nanti akhirnya aku dicap sebagai filmmaker yang nggak punya spesialisasi gitu. Aku juga nggak masalah. Berarti Masnya menganggap bahwa selama ini pengalaman Mas bikin film adalah pengalaman Mas belajar juga ya, like love learning lah gitu. Betul. Pasti kan yang audiens kita kebanyakan orang-orang yang pengen belajar film lah, dan kebanyakan pasti ya pemula-pemula yang baru mau terjun dan nggak tahu arahnya mau mulai dari mana. Tapi pas awal bikin film itu, Mas pernah nggak ada tindakan yang kira-kira kayaknya nggak efisien, terus Mas mau ngatain diri Mas yang dulu gitu? Kayaknya lu masa muda jangan gitu deh gitu. Kalau pertanyaannya itu, aku akan bilang ke diriku yang dulu, egois lah. Jangan terlalu dengerin banyak orang. Oh ya. Karena kemudian entah bagaimana filmmaking itu kan sebenarnya mengelola kekeosan dan mengelola egoisme masing-masing orang kan. Artinya kalau kamu sebagai kreatornya gitu terlalu banyak dengerin orang, itu juga nggak akan baik juga. Artinya kamu akan jadi overthinking, jadi ngikutin yang orang lain mau demi membuat orang lain itu tuh ngerasa nyaman sama kamu gitu. Akhirnya filmmu jadi bukan suaramu lagi. Oh. Tapi itu kan juga kaitannya erat sama kemampuan komunikasi kan. Unik sih Mas, karena sama ini aku malah ketemu orang yang ada pernah fase yang egoisnya tapi cara komunikasinya tuh kayaknya agak kurang gitu, kayak lebih ini pride-ku gitu. Kalian Iya kadang-kadang ini egoisme itu nggak disertai dengan pola komunikasi yang bagus gitu. Yang artinya membuat semua orang jadi nggak ngerti sih maumu apa tapi kamu marah duluan gitu. Padahal aku nangkepnya kalau sekarang kan statement ini baru ya buat saya Mas. Aku malah nangkepnya kalau
egois lu bagus dan cara lu berkomunikasi bagus, pada akhirnya mungkin orang berpikir oh ternyata dia pemimpin yang punya visi yang bagus ya, orang-orang akhirnya percaya gitu. Tapi sepertinya nggak semua anak film yang belajar tuh punya pengolahan yang sama gitu. Ya tentu saja, itu kayak ini kan, kayak hidup kan. Artinya kan kamu ketemu orang-orang yang di luar film juga pasti ada yang gitu-gitu juga. Aku juga mempelajari cara berkomunikasi yang baik itu gimana ya, sampai hari ini bahkan. Kadang-kadang aku juga grogi juga kalau ketemu sama misalnya pemain-pemain yang begitu banyaknya gitu. Itu kan ada groginya juga kan. Oke, berarti kan kamu juga harus mengelola itu kan. Sembari kamu juga harus meletakkan egoismu agar orang-orang bisa segera tahu visimu, juga dengan kemampuan komunikasimu yang beres tadi. Nggak harus dengan kata yang berbunga-bunga, Mas. Berarti setidaknya kuliah komunikasi ternyata berguna ya di film. Berguna sih, berguna sama baca buku juga. Tapi kalau kesulitan biasanya orang-orang yang pada akhirnya ke sekolah formal sih, kayak aku ya biasanya terlalu banyak dengar pendapat, bahkan misalnya pengajar A bilang A, pengajar B bilang B gitu. Jadi ada banyak kekeosan lah dalam kepala. Mungkin ini salah satu advantage kali ya menurutku sebagai orang yang nggak berangkat dari tempat formal ya. Aku mau nanya satu topik, kayak beberapa bulan yang lalu kita sempat Bisa Cinema sempat bikin konten tuh soal genre bending gitu. Kayaknya film-film sekarang lagi populernya ke sana arahnya. Kayak film Parasite atau Everything Everywhere All at Once. Itu kan film-film yang menang Oscar ya. Tapi kalau aku lihat fenomena film genre bending ini sendiri di Indonesia, itu tuh cuman terjadi di horor komedi. Kira-kira kalau dari Mas sendiri melihat fenomena genre bending ini di Indonesia gimana, apalagi horor komedi gitu. Semoga aku nggak salah jawab ya. Menurutku, in my humble opinion, itu tuh film horor komedi, filmku misalnya gitu, itu nggak bisa kukategorikan sebagai genre bending ya. Kalau misalnya kita nonton Parasite gitu, Parasite itu drama keluarga, dark comedy, tiba-tiba di midpoint, langsung berubah itu kan bending kan, gitu tiba-tiba jadi thriller gitu. Kok bisa gini ya? Gitu kan. Sementara kalau horor komedi memang sejak awal sudah disepakati kalau dia mix genre kan. Jadi aku nggak sepakat untuk mengklasifikasikan itu ke genre bending. Berarti in my humble opinion juga ternyata saya salah. Enggak juga. Artinya jangan-jangan aku salah juga. Tapi menurutku kok klasifikasinya beda. Iya. Nggak apa-apa sih, teman-teman yang punya pendapat lain boleh kasih di kolom komen kali. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh soal film horor komedi, alangkah baiknya kita nonton dulu kali ya trailer dari film Sebelum Dijemput Nenek. Kalian ini saudara kembar. Kalian terlihat mirip. Makasih. Kok pede? Tadi kami nemuin kamu di kuburan. Gak pingin cerita, Po. Tapi ini bakal kedengeran konyol abis. Woi, pulang oh. Mbak udah kangen sama kamu. Pakai alasan Mbak meninggal aja, baru aku pulang. Mbak meninggal. Parah ya, Bar. Mbah kalian itu meninggal di hari yang sangat amat keramat. Di hari ke-7 kematiannya. Ya, akan mengajak serta kerabatnya. Temenin Mbah ya. Kalian harus cari pengganti. Mbah Sutek, paling tua di sini. Pak, apakah Mbah bersedia menemani Mbah Siam untuk mati? Matamu itu, ini bapakku loh. Waktu kalian sudah mepet, kalian sudah nggak punya pilihan. Terus gimana, Ki? Manut aku. Aku ini tahu mati ping 10, udah ping 11. Goblok! Bukannya jelek banget. Dasar cucu jahanam. Pokoknya kali ini harus berhasil. Kalau enggak kita mati. Itu siapa? PNS malam-malam. Lembur, Po. Pertanyaan pertama.
Bukannya pertanyaan keberapa ini? Pertanyaan pertama setelah nonton trailer. Oke. Kenapa harus Dodit yang dikembarin sama Angga? Kenapa harus Dodit? Kenapa harus Dodit yang... Jadi dari apa namanya? Dari analisa kami, riset kecil-kecilan, terus bercandaan yang dicampur dengan riset tadi, itu tuh kembar itu kan banyak macamnya kan. Artinya ada kembar identik, kembar siam, kembar bla bli blu gitu. Ada ketemu yang kembar tidak identik. Ya udah, konsep itu jadi core-nya kembar, tokoh kembarnya kita gitu. Oke, kalau ada si Angga Yunanda yang memerankan Hestu gitu, jadi satu kembarannya. Kembaran yang tidak identik itu kayak gimana ya? Muncullah Dodit Mulyanto. Sama sekali berbeda kan. Iya. Tapi kita coba bikin percaya kalau di film ini memang mereka kembar. Gitu sih. Oke. Supaya juga jadi bentuk komedi yang bukan kemudian dilucu-lucuin ya, tapi kemudian jadi begitu ngelihat bentuknya udah anjay. Boleh kali Mas ceritain premisnya secara general dulu gitu. Sebelum dijemput nenek ini soal apa sih? Sebelum dijemput nenek ini soal dua kakak beradik, dua saudara kembar yang mencoba lepas dari kutukan neneknya yang meminta untuk ditemani di hari ke-7 setelah kematiannya. Gitu. Nah mereka harus keliling kampung untuk mencari calon pengganti karena mereka nggak mau dong mati gitu. Nggak mau mati, ada caranya, cari penggantinya. Sembari kemudian mereka menemukan sebenarnya apa yang seharusnya mereka lakukan. Kenapa sampai judulnya tuh harus dijemput sama nenek? Pemilihan hantunya tuh harus spesifik nenek gitu. Kenapa nggak yang lain ya? Karena sebenarnya ini mau ngomongin ini sih, mau ngomongin family issue. Sebenarnya kalau kita ngomongin layer yang lain lagi gitu dari story ini gitu tuh, ngomongin soal anak yang nggak punya privilege kedua orang tuanya utuh gitu, artinya harus tinggal bersama neneknya. Nah, tinggal bersama nenek ini kan perkara yang lain lagi kan, artinya dari sudut pandang anak, kamu ngelihat nenek ini pengganti orang tuamu, sedarah denganmu juga, tapi juga bukan benar-benar orang tuamu. Jadi ada jarak di dalam sesuatu yang nggak ada jaraknya gitu. Jadi gimana ya sama nenek ini hubungannya kan deket-deket nggak deket kan. Iya. Nah ada itunya gitu. Lalu kemudian nenek ini sendiri kalau buatku personal karena aku tinggal sama nenek dan nenekku itu galaknya bukan main gitu. Nah aku titip itu di film ini. Gitu. Berarti karakter nenek dalam kehidupan Mas akhirnya Mas aplikasikan ke sini. Betul. 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 By the way, neneknya masih ada Mas. Oh, udah meninggal. Pantesan dibikin horor. Iya. Dan nenek saya itu sampai sebelum meninggalnya memang horor. Bahkan sebelum itu udah harus horor gitu. Nah kita melangkah ke genrenya sendiri yang harus ini dipilih treatmentnya itu horor komedi ya Mas. Aku tuh sebenarnya penasaran karena aku sendiri orangnya tuh kurang lucu. Terus kalau kayaknya kamu lucu. Makasih loh. Lucu aja enggak, komedi harus dicampur sama horor. Itu pada akhirnya harus mengimbangi dua hal yang cukup sulit menurutku tuh kayak gimana gitu Mas. Harus nakutin orang iya, harus lucu juga iya di saat yang bersamaan gitu. Menurutku juga sama soalnya. Ada di timku, di tim Penakawan itu, tim development yang aku ceritain tadi, itu tuh kami coba menghindari drama, tapi kami mau mengembangkan 3 subgenre, horor, komedi, action. Dan menurut kami tiga-tiganya itu sulit. Sulitnya bukan main karena misalnya bikin series gitu. Di zona merah atau di pertaruhan gitu, aku sering banget masukin jokes-jokesku dan kurasa begitu nonton aku juga ketawa gitu. Aku nggak tahu penonton ya, tapi aku nonton sendiri pas editing tuh ketawa gitu, atau sama partnerku Tata gitu atau sama editorku Mamat gitu, kita ketawa, wah lucu banget nih, nggak tahu orang lain gitu. Tapi paling nggak yang ku bikin gitu rasanya bisa bikin orang ketawa deh. Dan itu tuh kayak aku nemu kalau mainan komedi di sini. Lalu kemudian mainan horor itu kan rasanya nggak jauh berbeda timing dan temponya seperti yang ku bilang tadi sama apa namanya? Komedi sama action gitu, cuman bentuknya nakut-nakutin aja gitu. Aku mengenali tempo dan timingnya gitu. Jadi kalau boleh aku ambil kesimpulan, sebenarnya kalau belajar tempo di horor, secara tidak langsung kita juga mempelajari tempo soal komedi gitu, atau sebaliknya, atau enggak Mas? Kurasa iya. Maksudku kalau kamu udah punya craftsman horornya gitu, terus kemudian kamu respon. Misalnya nih orang takut dengan mengambil tindakan gitu. Nah tindakannya yang kamu mainin itu udah jadi kebalikannya. Bisa jadi gitu. Tapi ini satu teori ya. Artinya teorinya bisa berkembang gitu. Begitu juga action.
action begitu kamu responnya, ada adegan orang ditusuk gitu, terus kamu responnya itu tuh membalas orang itu, nah itu jadi perkelahian. Tapi kalau responnya yang lain lagi, bisa jadi itu jadi komedi, jadi ketawa gitu-gitu. Misalnya ditusuk gitu kan. Oh, ditusuk, cuak gitu, terus yang satunya tolong gitu, tolong, terus dia bukannya minta tolong ke orang, tapi tolongnya ngambil HP, tolong, tolong gitu. Nah, itu kan jadi ya kok gitu sih. reaksinya nggak sesuai. Reaksinya nggak sesuai yang dibayangin orang. Padahal aku tadi pikirnya pas ditusuk bukan keluar darah, keluarnya etanol gitu. Bisa jadi gitu. Bisa Bisa jadi. Kalau itu menurut rakyat Indonesia kayaknya sambung ya jokesnya. Kali ini aku merasa lucu guys. Tolong afirmasi saya. Oke. Ngomongin soal film horor ya. Aku ada pertanyaan film horor tapi lucu. Kenapa sih di film horor tuh selalu ada treatment, ada karakter yang dikejar terus tiba-tiba jatuh sama keseleo? Kenapa kendalan dari filmmaker tuh harus gitu, kayak keselin gitu? Nggak perlu bikin horor komedi, udah komedi sendiri. Film horor itu ya nggak cuma film horor, banyak film itu kan diciptakan juga untuk hiburan yang kemudian kalau kita gali lebih jauh lagi untuk memainkan emosi penontonnya kan. Maksudnya memainkan emosi penonton itu kan termasuk membuat jengkel penonton. Berarti it's part of bermainin emosi penonton juga ya? Betul. Itu ya? Penonton jengkel, penonton marah, sama dengan penonton yang ketakutan juga. Dan itu sama dengan di belakangnya mereka terhibur. Oh, gitu sih. I see. Di sini kan Mas menangani seorang aktor yang kebetulan adalah seorang stand up comedian dan akhirnya film ini adalah sebuah film horor komedi gitu. Bagaimana menangani seorang aktor yang notabene udah diketahui oleh masyarakat umum yang lucu, tapi harus dikontrol sama mungkin sosok Mas gitu yang nggak begitu lucu gitu di masyarakat tahu gitu. Apakah dia masih hormat kepada Mas Dodit atau gimana, harus strict kepada skrip yang Mas buat, atau dia lebih banyak improv gitu? Oh, kurasa aku nggak menemukan kesusahan itu deh. Artinya gini, begitu mereka bekerja bersamaku, hierarki di syuting itu kemudian dengan embel-embel profesional nggak cukup mengganggu buat kami. Artinya aku menghormati posisi mereka sebagai aktor, mereka juga menghormati posisiku sebagai sutradara. Tapi kemudian treatku kan selalu ini kan, selalu menempatkan orang-orang ini, aktor-aktor ini, bahkan kru mungkin, itu sebagai temanku selevel gitu. Enggak kemudian aku mentang-mentang aku sutradaranya, kalian harus ngikutin aku terus-menerus gitu. Aku juga sering nanya ke mereka, menurutmu ini oke nggak sih? Menurutmu ini serem nggak sih? Gitu-gitu. Aku punya satu pertanyaan yang menarik. Apa itu? Angga Yunanda selera humornya gimana? Angga Yunanda selera humornya bagus banget. Artinya gini, aku sempat nggak yakin, Angga Yunanda juga nggak yakin gitu bahwa kami bisa membuat film komedi bersama-sama gitu. Tapi kemudian begitu hari pertama reading gitu, aku disadarkan kalau oh iya ya, Angga Yunanda ini kan aktor. Pun dia nggak bisa ngelucu, katakanlah lucunya garing gitu. Pilihan katanya, pilihan momennya garing gitu. Tapi aktor itu kan punya kelebihan, mereka tahu tempo tektokan. Oh. Jadi aku nggak begitu khawatir, begitu nyoba reading hari pertama, kedua, ketiga, udah. Habis itu aku udah sangat percaya sama mereka. Aku suka sama film horor komedi model-model Pimak, Sekawan Nemo gitu, Ghostwriter. Gitu. Itu kan kayak sering ada momen horor terus dipatahin sama komedinya gitu. Pada saat kita datang ke bioskop untuk menonton Sebelum Dijemput Nenek, apakah kita bisa datang dengan ekspektasi yang sama gitu? Kurasa teman-teman yang akan nonton bisa ngomongin ekspektasi yang sama. Oh, oke. Jadi sebenarnya film ini akan berujung pada mixed feeling juga, sebagaimana genre-nya gitu. Artinya kan kalau ngomongin genre di film ini kita punya horor, komedi, sama drama kan. Artinya nanti ekspektasi penonton boleh ditaruh di posisi itu juga. Jadi nanti begitu nonton film ini ketemu momen komedi, teman-teman akan nemu balasan komedinya adalah scene-scene horor. Nah, jadi nanti teman-teman akan melihat ini campur-campur gitu. Jadi boleh ditaruh di ekspektasinya di situ. Setidaknya pada saat datang beli popcorn, orang-orang ketawa lah ya gitu. Nggak rugi sama sekali. Enggak, aku jamin enggak sih. Aku jamin enggak. Kan biasanya orang pas baru mau belajar film, ada punya ambisi di mana dia pengen filmnya ini mendapatkan penghargaan yang paling tinggi. Gitu. Tapi sebenarnya setelah lama aku belajar, aku malah datang dengan perspektif
setidaknya film kamu ketemu penonton dan film lu itu menghibur, itu menurutku udah salah satu pencapaian yang tertinggi selain dari trofi yang kamu dapat gitu. Pandangan Mas gimana? Sebenarnya itu cuman ini sih, cuman cara pandang aja sih. Film itu kan dibuat untuk ketemu sama penontonnya. Artinya gini, ada beberapa film yang dibuat untuk jenis penonton tertentu. Misalnya film-filmnya yang baru meninggal Belatar gitu. Belatar itu membuat film bukan buat jenis penonton yang mencari hiburan popcorn doang gitu kan. Artinya dia dengan sadar filmku tujuannya adalah untuk orang-orang ini yang tujuannya diharapkan setelah meninggalkan bioskop mereka punya feeling ini, punya pemikiran ini, punya tindakan yang lebih jauh yang manifestasinya bisa ke dunia nyata arahnya ke sini gitu. Sementara ada film-film yang dibuat untuk orang-orang yang hidupnya tiap hari sudah menghadapi kenyataan hidup yang pahit terus-menerus. Pulang kantor nonton film yuk sambil makan popcorn, nyedot soda gitu, terus pulang-pulang ketawa. Paling enggak 2 jam mereka di bioskop itu tuh ketawa gitu. Setelahnya balik lagi ke kehidupan yang pahit mereka, itu tuh nggak apa-apa, silahkan gitu. Gitu sih. Dan film ini termasuk kategori yang kedua ini ya, Mas? Kedua. Jadi Kedua. kalau kamu capek di MRT, menunggu macet, singgahlah sebelum dijemput nenek. Betul, betul. Masuk nggak? Masuk. Bisa. Oke, kita mau masuk ke games dulu kali ya, Mas. Ini quick question, jadi Mas harus menjawab dengan cepat gitu. Wah, bahaya. Gamesnya ini. Pertanyaan pertama, mending budget produksi ke visual yang megah meriah tapi kru menderita, atau kru sejahtera tapi visually filmnya biasa-biasa aja? Jahat banget ini pertanyaannya. Ini nggak bisa ini komparasinya gitu nggak bisa ini. itu kamu kayak menempatkan satu pendapat disandingkan dengan pendapat lain yang saling bertolak belakang. Itu nggak bisa dihitung gitu. Itu kamu kayak ini loh, kamu mendingan berdoa dengan tulus, miskin tapi menolong orang lain, atau kaya tapi jahat. Kan masa kaya nggak boleh baik? Ini jahat banget ini pertanyaannya. Iya sama juga ya. Saya baru tercerahkan, masa kaya nggak boleh baik. Oke. Tapi kita lanjut karena namanya juga ini games. Oke. Mending ngedirect film dari skrip orang yang udah matang, atau ngedirect film sendiri tapi skripnya diburu-buruin produser? Kalau itu pertanyaan mending yang pertama sih. Oke. Kan? Lanjut. Bikin film independen dengan kru kecil dan solid, atau bikin film dengan PH gede dan krunya jalan masing-masing sama nggak nurut sama director? Kalau harus jawabannya ada gitu, aku akan memilih yang kedua. Yang kedua, bikin film PH gede tapi krunya jalan masing-masing dan nggak nurut sama director. Iya, karena kemudian dengan PH gede dan resourcesnya, aku jadi bisa menggunakan kuasaku sebagai puncak pimpinan di syuting itu untuk membuat orang tunduk, gitu sih. Oh ada power itu ya Mas Diki? Oh iya, kan kamu sutradara. Maksudnya sutradara, director itu kan direktur kan, maka suka nggak suka visimu yang harus dipegang kan. Oke. Gitu sih. It's a good lesson. Meskipun itu nggak mungkin terjadi juga sih kalau buat gue. Oke, pertanyaan selanjutnya. Film dengan 20 juta penonton tapi dikritik habis-habisan sama kritikus, atau filmnya Mas ini penontonnya dikit tapi dipuja-puja sama kritikus? Wah, ya 20 juta penonton dengan dipuja-puja sama kritikus dong. Enggak, filmnya 20 juta penonton tapi dikritik habis-habisan. Enggak ada pilihan itu, Ya, kamu pilihannya ini sih, hitam putih banget. Namanya juga harus Iya sih. quick question. Bro. Aku akan memilih 20 juta penonton. Artinya, setelah mendapatkan 20 juta penonton, kamu bandingin deh, agak lain itu sekarang berapa, lalu mereka dapat keuntungannya berapa, lalu bisa untuk bikin film di masa depan, untuk menangkis semua kritik-kritik itu. Untuk mengembangkan diri, mengembangkan filmmakernya. Daripada kamu dipuji-puji sama kritikus, udah itu doang. Lalu kamu harus, gimana ya Tuhan bikin film lagi, aduh gitu. Setidaknya kalau dikritik bisa dilempar uang di mulut ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi. Sebutkan satu judul film wajib tonton bagi orang yang mau belajar bikin film. Kalau sekarang kamu mau minta aku jawab cepat, Finding Nemo. Finding Nemo. Kebetulan kita ngajar beberapa kali sering pakai contoh Finding Nemo. Oke. Boleh cek di video kita yang ini. Masuk ya? Masuk. Oke, selanjutnya. Kalau kamu adalah orang yang pertama kali bikin film, hal apa yang harus kamu hindarin supaya film kamu nggak kacau? Apa yang harus dihindari ya? Merasa pintar sendiri.
egois, nggak punya dasar itu tadi. Jadi kamu akan ngerasa aku bisa gitu. Dan itu kan penyakit banyak orang awal-awal membuat film. Aku bahkan dulu gitu rasanya habis ikut syuting siapa terus rasanya udah bisa bikin film sendiri gitu. Terus coba ya berantakan, ya berantem, ya adu mulut, ya filmnya kemudian setelah ditonton tuh nggak bisa diedit gitu. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini adalah what's Mas Fajar opinion about industri film 2-3 tahun belakangan, especially film-film maker baru? Oke, industri film belakangan sangat menarik gitu. Artinya 2-3 tahun belakangan itu kan termasuk masa pasca pandemi kan. In my humble opinion juga. Pandemi itu mengubah cara orang melihat film. Artinya orang selama 2 tahun dikurung dalam ruangan melihat banyak film yang selama ini mungkin mereka hindari gitu. Terus kemudian mereka menonton banyak film, nemu banyak film, nemu cara menonton film yang baru gitu, lalu membuat punya referensi di kepalanya gitu. Nah, industri film ini akan sustain dan berkembang gitu di masa depan. Kita punya harapannya gitu. Apalagi filmmaker sekarang tuh deket dengan teknologinya, deket dengan cara nge-tweak story, nge-tweak cara berproduksinya gitu. Lebih gampang lah ya, lebih orang gampang. untuk lebih aksesibel buat orang bikin film ya. Betul. Kalau dari Mas, adakah filmmaker baru atau film yang cukup underdogs 3 tahun ke belakang yang Mas mau rekomendasi gitu buat orang belajar? Apa ya? Nggak ada juga nggak apa? Ya, aku kok nggak ngerasa nemu film yang menarik untuk ya banyak sih film yang itu, tapi aku nggak nemu sih. Tapi kalau film-film lama, Boleh banget. kalau film-film lama, nonton film-film tahun 2000-an untuk hari ini, itu tuh menarik banget. Film 2000-an kayak Catatan Akhir Sekolahnya Hanung Bramantyo sih. Oh, catatan Itu akhir the sekolah. best, itu the best. Oke, the best ya. Oke. Itu membuatmu di satu momen kamu ngerasain storytelling yang fluid, juga ngerasain pride-nya awal-awal pegang kamera untuk bikin film yang kamu suka gitu. Yang kamu nggak peduli hasilnya kayak gimana gitu, itu ada perasaan itu yang muncul. Sekaligus filmnya lucunya bukan main. Oh, gitu. Sebegitu feelnya nonton catatan akhir sekolah ya? Buatku iya. Makanya kalau ditanyain film-film era itu Catatan Akhir Sekolah the best. Overall, dari segala film yang kita rekomendasikan, yang paling wajib kita tonton sebelum dijemput nenek tanggal 22 Januari di bioskop kesayangan Anda, tolong ditonton. Dan apalagi kalau misalnya capek-capek pergi kerja, pulangnya boleh ya, singgah sebentar buat nonton sebelum dijemput nenek. Apalagi harimu setelah dia mulai bos, pengen segera mudik padahal kamu udah mudik sebulan yang lalu, kamu bisa nonton sebelum dijemput nenek untuk bikin kamu makin percaya diri untuk resign dan mudik. Ini bukan dijemput bos, dijemput nenek langsung kan. Oke, dadah guys. Thank you.